Selanjutnya kita masuk ke setup yang kedua, yaitu policies. Nah, untuk mengisi kolom dari policies ini kita perlu jurnal pembanding. Kalau tidak mau susah, jadi kita tinggal copy paste dan gantikan nama jurnalnya. Untuk kolom 2.1 jelas, isikan fokus dan scope jurnal. Misalnya jurnal media teknik. Engineering. Di sini saya ambil jurnal Sainmatika sebagai jurnal pembanding, atau boleh juga cari jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi lainnya. Kemudian peer review, untuk review polisi di about journal, kemudian klik di peer review proses ini. Lalu kopikan. Ini juga bebas, bisa ikut jurnal yang lain. Tapi ingat kalau kita copy paste, judul jurnalnya diganti. Kemudian untuk review guidelines, ini adalah tata cara yang harus dilakukan oleh seorang reviewer dalam proses mereview. Nah, untuk di jurnal dia tidak muncul di sini walaupun itu sudah kita isi. Jadi sebenarnya untuk review guidelines ini lebih mudahnya kita isikan review form. Ya, alternatively journal manager can create peer review form. Namun untuk review form di sini seharusnya bisa kita create, tapi saya juga kurang paham kenapa jadi ngeblank. Jadi terpaksa untuk review guidelines-nya kita bikin manual. Misalnya contoh dari jurnal Undip ini. Misalnya untuk review guideline-nya ada dua cara mendapatkan account. Beda-beda, ada proses secara teknis, ada review guidelines yang menjelaskan proses mereview secara substansi. Jadi tergantung kita. Setelah review guidelines, kemudian review proses, diklik standar, kemudian review time-nya 4 minggu misalnya. Kemudian review ratings, boleh diklik. Kemudian di reviewer access-nya, bisa kita klik reviewer will have access to submission file only after agreeing to review it. Jadi kalau reviewernya tidak setuju, tidak bisa melihat full submission, hanya abstrak saja. Tapi sama saja, ini fungsi email di OJS kita juga tidak berfungsi otomatis. Dan saya ulangi dulu yang fokus scope jurnal. Untuk review guidelines-nya, misalnya saya kopikan yang ini dulu. Nanti review guidelines-nya bisa cari di jurnal-jurnal pembanding lainnya.
Kemudian privacy statement, biarkan seperti ini. Lalu editor decision, kosongkan, tidak usah. Nah, kemudian ini yang penting lainnya itu add item to appear in about journal. In about journal itu yang pertama kali pentingnya masukkan publication ethic statement, kemudian plagiarism policy, lalu screening for plagiarism. Yang pertama kita tambahkan tentang publication ethics statement. Kemudian kita kopikan dari sini. Ingat kalau kita habis ngopi, nama jurnalnya diganti. Oleh karena itu biasanya saya kopikan ke Word dulu, kemudian saya replace kata yang ada nama jurnal lain, lalu dikopikan lagi di OJS. Nah, ini saya biarkan seperti ini. Lalu add about item. Add about item lainnya tentang plagiarism policies dan screening for plagiarism. Plagiarism policies-nya kopikan dari jurnal lain, lalu add about item lagi untuk screening for plagiarism. Karena kita menggunakan Turnitin, maka dijelaskan bahwa plagiarism checkernya menggunakan Turnitin. Kalau ada yang pakai authenticate, silahkan diganti. Jangan lupa ini Turnitin-nya dilinkkan dengan website Turnitin. Di sini sudah, karena kita sudah mengcopy dari halaman jurnal lain. Kemudian jurnal archiving, ini dia juga sudah otomatis. Ini diklik saja enable. Kemudian save and continue. Kalau kita mau lihat, bisa diklik di about, jurnal. Nah, seharusnya itu sudah masuk di bagian policies, focus and scope, section policies, preview process, sampai ke screening for plagiarism. Selanjutnya, setup yang ketiga, submission. Submission author guideline. Nah, author guideline ini juga tergantung jurnal masing-masing. Misalnya ini saya kopikan dari Sainmatica. Ini hati-hati ya, kalau kita mengcopy dari jurnal lain, bisa saja author guideline-nya berbeda dengan jurnal kita. Kemudian ini submission preparation checklist, sudah otomatis terisi, dibiarkan saja. Nah, kemudian copyright notice-nya, kalau di sini copyright holder misalnya jurnal,
Kemudian license URL-nya, misalnya kita buka ke Creative Commons. Kalau di sini misalnya saya matikan, dia menggunakan copyright notice-nya CC BY-SA creativecommons.org. Ini kita memilih lisensi share your work. Lalu choose a license, get start. Sebelumnya kita ganti dulu bahasanya ke bahasa Inggris misalnya. Nah, kemudian license features-nya, allow adaptation of your work to be shared. Yes, no, yes, as long as others share alike. Bisa kita lihat baca detailnya di sini. Ini kita pilih yang yes, as long as others share alike. Kemudian allow commercial use of your works. Ini kalau detailnya bisa diklik di tanda tanya ini. Seharusnya no ya. Misalnya ini yes. Kemudian ini CCBSA. Ini kalau kita pilih no, ini CCBNCSA misalnya. Kemudian copy this code to let your visitors know. Di copy. Lalu balik ke kolom copyright notice. Itu edit HTML. Dipastekan kemudian update. Jadi dia akan otomatis muncul ini. Bisa kita ganti dengan ini. Nah, kemudian ini jurnal, license URL-nya. CC non-commercial derivative, CCBY, NCSA ya. CCBY, NCSA. BY, NCSA. Ini bisa diklik, display, kemudian competing interest ini kosongkan saja. Ini contoh keyword, misalnya